Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara-saudari, apa kabar hari ini? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga segala perencanaan kita dan segala aktivitas kita hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesuksesan, keberhasilan bagi kita semua. Kita kembali disapa untuk mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini Tuhan Yesus ingin menyapa kita lewat Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan." Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kembali kita mendengar hari ini Yesus berbicara atau memberikan kita perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur di tempat yang berbeda. Ya. Ada yang ditaburkan di pinggir jalan, di tempat berbatu-batu, di semak berduri, dan di tanah yang baik. Menjadi orang-orang yang beriman berarti mempunyai satu ciri, yaitu ia akan setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan setia pula dengan segala ketekunan melaksanakan firman itu di dalam kehidupan. Perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di satu tempat yang berbeda-beda itu memberikan satu gambaran kehidupan bagi orang-orang beriman, bahwa di mana, sejauh mana kita telah mempersiapkan diri kita sebagai tempat atau tanah yang baik bagi benih itu. Tuhan adalah penabur yang baik. Benih adalah sabda Tuhan sendiri. Tanah adalah gambaran-gambaran kehidupan manusia, ciri-ciri manusia. Sekiranya bahwa kita berada di tanah yang baik, tentu kita akan menghasilkan buah. Sebab seorang penabur akan datang menabur di tanah
yang baik dengan tujuan untuk menghasilkan buah. Lalu apakah kita telah mempersiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita, hidup kita, sehingga firman yang datang, benih yang ditaburkan di dalam diri kita, itu akan menghasilkan. Tuhan tentu sudah menaburkan benih-benih itu di dalam hidup kita. Dan sekarang apakah kita telah menerima benih itu dan menghasilkan buah? Sebab tujuan Allah hanya agar kita mau menerima benih itu dan menghasilkan buah. Buah yang berlimpah ganda, buah yang berlimpah ruah, buah yang akan senantiasa bisa dinikmati oleh diri kita sendiri dan oleh orang lain. Karena ciri kerajaan Allah adalah tempat di mana anak-anak atau putra-putri Allah akan senantiasa tinggal untuk menikmati buah dari hasil usaha dan kerjanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita menjadi tanah yang baik bagi firman Tuhan? Dan jikalau kita adalah tanah yang baik, seberapa banyak buah yang kita hasilkan? Apakah kita mengolah tanah itu dengan baik? Apakah kita membuat tanah itu menjadi subur? Membuat diri kita menjadi subur oleh firman Tuhan. Subur dengan kekayaan kerajaan Allah. Akan cintanya, akan kasihnya. Akan segala sesuatu yang menjadi harapan Allah dalam hidup kita. Tuhan hari ini mengingatkan. Jadilah tanah yang baik untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang berlimpah di dalam kehidupan iman ini. Semoga Tuhan akan selalu memberkati kita.